Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat setelah sejumlah negara Arab dan Islam mengecam keras serangan Iran ke wilayah kawasan. Lantas apakah respon ini akan menahan Iran atau justru membuat konflik di Timur Tengah semakin meluas? Malam hari ini kami akan hadirkan sejumlah narasumber untuk membahasnya bersama saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Haraha pemirsa. Selain itu kami juga akan hadirkan pantauan dari sejumlah titik dalam rangka libur lebaran tahun 2026 ini. Seluruhnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Hari ketiga Idul Fitri 2026, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, arus pemudik yang balik ke ibu kota Senin siang. Terpantau pemirsa ramai padat di persimpangan Pleret Weru Cirebon dan pemudik yang hendak balik ke Jakarta memilih balik lebih awal guna menghindari kemacetan di Pantura Cirebon. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat. Volume pemudik yang hendak balik ke tujuan Jakarta dan Bandung mulai memadati jalur arteri Pantura Cirebon. Kendaraan pemudik, sepeda motor dan mobil pribadi mulai terlihat mendominasi jalur Pantura Cirebon. Para pemudik ini mulai tersendat di titik persimpangan lampu merah, mulai dari persimpangan Pemuda hingga persimpangan 4 Palimanan. Para pemudik ini mengaku mudik balik lebih awal dilakukan untuk menghindari kemacetan saat arus balik di jalur arteri Pantura Cirebon. Sementara arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa masih terpantau ramai lancar. Diperkirakan gelombang arus balik masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Pengendara roda 2 mendominasi jalur Limbangan pada arus balik lebaran tahun 2026. Pada arus balik mudik lebaran 2026, kendaraan roda 2 mendominasi jalur Limbangan dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju Bandung. Kendaraan didominasi oleh pemudik lokal yakni plat D dan juga plat Z. Tidak hanya pengendara motor, banyak kendaraan pribadi roda 4 yang juga melintas lewat jalur Limbangan. Pemudik dihimbau untuk berhati-hati dalam berkendara serta mengecek kendaraan secara berkala dan beristirahat di tempat yang disediakan apabila merasa lelah. Pemirsa, jajaran Polres Tasikmalaya Kota resmi memberlakukan sistem satu arah atau one way di jalur Gentong pada Senin siang. Langkah diskresi kepolisian ini diambil guna mengurai kepadatan arus balik. Situasi di jalur arteri selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang terpantau padat merayap. Guna mengurai penumpukan kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Tasikmalaya menuju Bandung, pihak kepolisian akhirnya menerapkan skema rekayasa lalu lintas satu arah. Skema pengalihan arus dimulai dari titik Simpang 3 Sukamantri Ciawi hingga menembus Jalan Wage di Lingkar Gentong. Sementara itu pemirsa, arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dihentikan sementara pada titik tanjakan Gentong Atas. Hal ini dilakukan untuk memberikan prioritas bagi ribuan pemudik yang mulai kembali ke ibu kota. Meski terjadi antrian panjang, petugas memastikan tidak terjadi kemacetan total di sepanjang jalur tersebut. Sementara itu pemirsa, kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri Jombang, tepatnya di Jalan Raya Bandar Kedung Mulyo. Kendaraan para pemudik tampak mengular panjang di jalur arteri Jombang sejak pagi hari. Titik kemacetan terjadi di perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo. Pemudik terjebak kemacetan selama 1 jam sejak dari exit tol Bandar Kedung Mulyo hingga ke perlintasan kereta api. Padahal di waktu normal hanya dibutuhkan waktu 10 menit. Untuk memecah kepadatan pemirsa, arus kendaraan dari exit tol Bandar Kedung Mulyo dialihkan ke Simpang 3 Jati Pelem.
Kepadatan dari kedua arah terjadi karena aktivitas pemudik lokal dan juga arus balik. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, kita akan melihat bagaimana kemudian ini pantauan arus balik malam ini, pemirsa. Ada rekan kami Vanessa Liu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan juga Goldi Gumilang di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kita menuju ke Vanessa terlebih dahulu. Selamat malam, Vanessa. Apakah sudah ada kepadatan di jalur tempat di mana Anda mengabarkan? Ya, selamat malam Vena, Tiara, dan juga pemirsa. Mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Di hari kedua pasca Hari Raya Idul Fitri ini memang terlihat sudah ada beberapa kendaraan dari penumpang yang mulai untuk membadati arus balik kembali ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Jika kita lihat di aktivitas di kantung parkir malam ini memang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan update kami terakhir pada pagi hari dan juga siang hari tadi. Namun untuk saat ini peningkatan belum terlihat menonjak begitu drastis, mengingat hari ini memang belum diprediksi sebagai puncak dari arus balik pemudik. Mayoritas kendaraan yang melintas sejauh ini didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, dan hingga kini belum terlihat adanya kepadatan yang begitu signifikan baik dari pintu masuk pelabuhan hingga ke area kantung parkir penumpang kendaraan. Dan dari arus kendaraan sendiri masih mengalir tanpa hambatan, dan pengguna jasa yang telah memiliki tiket dapat langsung masuk ke area kapal tanpa melalui pemeriksaan yang begitu panjang. Namun demikian pemirsa, di tengah kondisi yang masih relatif terkendali ini di Pelabuhan Bakauheni, terdapat catatan penting di lokasi lain yang justru menunjukkan situasi berbeda. Contohnya sendiri di Pelabuhan BBJ atau Bandar Bakau Jaya, ini sejak sore tadi terlihat antrian kendaraan logistik yang terpantau mengantri atau tertahan cukup panjang. Ratusan truk ini masih menunggu giliran untuk dapat menyeberang, termasuk truk pengangkut bahan kebutuhan pokok seperti buah-buahan dan juga sayuran. Para supir sendiri mengaku belum diperbolehkan menyeberang oleh petugas sehingga harus menunggu tanpa kepastian sejak malam kemarin. Akibatnya sebagian muatan bahan pangan mulai mengalami penurunan kualitas, bahkan terancam membusuk apabila antrian ini terus berlangsung panjang. Kondisi ini pemirsa menjadi perhatian mengingat bahwa distribusi logistik ini juga sangat bergantung pada kelancaran penyeberangan di lintasan ini. Dan hingga saat ini kami masih belum mengetahui pasti alasan dari mengapa para truk ini mengalami ketersendatan hingga sejak malam kemarin. Sementara itu kembali ke kondisi di Pelabuhan Bakauheni, proses layanan penyeberangan hingga kini juga masih berjalan normal, di mana kapal sandar dan proses bongkar muat dilakukan. Kendaraan yang telah berada di area tunggu ini dapat langsung diarahkan masuk ke dalam kapal tanpa harus menunggu antrian yang terlalu panjang, untuk kemudian masuk melakukan perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak dan juga wilayah Pulau Jawa lainnya. Untuk akses menuju pelabuhan sendiri, baik melalui ruas tol Trans Sumatera maupun jalur arteri, ini situasinya juga masih relatif landai. Belum ada antrian yang signifikan untuk masuk melalui kawasan pelabuhan pada malam hari ini. Namun kita akan terus memantau apakah kepadatan di Pelabuhan Bakauheni ini akan terus terjadi ataukah kepadatan akan mengurai di hari lainnya. Sedangkan untuk PT ASDP sendiri memperkirakan puncak arus balik lebaran tahun ini juga akan terjadi pada tanggal 26 hingga 28 Maret mendatang. Dan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, petugas telah menyiapkan sejumlah skema pengaturan arus kendaraan, salah satunya melalui sistem screening sebelum memasuki kawasan pelabuhan, di mana terdapat sedikitnya 6 titik pemeriksaan di jalur strategis, di antaranya di ruas tol Trans Sumatera, maksud kami pada KM 67, KM 49, dan KM 20, serta di jalur lintas timur Sumatera. Nah, di titik ini kendaraan akan diklasifikasikan menggunakan stiker berwarna, di mana stiker hijau diperuntukkan bagi pengguna yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, dan stiker kuning untuk kendaraan yang diarahkan ke Pelabuhan BBJ. Sementara stiker merah akan diberikan kepada kendaraan yang hanya memiliki kepentingan penjemputan di area tersebut. Selain itu, kebijakan tarif tunggal juga akan kembali diberlakukan selama periode arus balik, yakni pada 23 hingga 29 Maret. Di sisi lain, pemirsa, bagi pengendara yang hendak melintasi jalur lintas Sumatera menuju pelabuhan juga dihimbau untuk berhati-hati terutama pada malam hari, karena
dari laporan kami, pasalnya sejumlah titik di jalur lintas Sumatera tersebut ini masih mengalami minim penerangan dengan kondisi jalan yang tidak rata serta berpotensi membahayakan pengguna jalan. Demikian laporan kami untuk sementara. Tiara dan juga Vena, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, masih sepi di Pelabuhan Bakauheni. Sekarang kita beralih ke rekan kami Goldi Gumilang yang berada di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam Goldi, silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari gerbang tol Banyumanik yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, mengingat saat ini pada pukul 6 sore ataupun waktu maghrib bisa dimanfaatkan para pemudik untuk beristirahat di rest area maupun tempat-tempat peribadatan di sekitar kota Semarang. Selain itu kami informasikan data yang kami peroleh dari Transmarga Jateng, kepadatan terjadi pada pagi hingga siang hari tadi sekitar pukul 9 hingga 12 siang, di mana untuk rata-rata arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun dari arah Semarang ke Jakarta ini terpantau masih sama-sama tinggi di kisaran angka 2.600 untuk ke arah Jogja dan juga Surabaya, dan untuk ke arah Semarang ataupun Jakarta ini di angka 2,3 ribu. Sementara itu pemirsa, dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini di pantauan kami secara langsung di gerbang tol Banyumanik ini terdapat penambahan gardu tol dari arah Surabaya ataupun Semarang menuju ke arah Jakarta. Mengingat yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri bahwa diprediksi puncak arus mudik untuk yang pertama ini akan terjadi pada tanggal 24 Maret 2026, di mana itu adalah hari esok. Dan Kakor Lantas Polri juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan, yakni salah satunya adalah penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way nasional dan juga kontraflow. Selain itu juga untuk mengantisipasi kepadatan di tanggal yang diprediksi menjadi puncak arus balik 2026, yakni di tanggal 24 Maret dan juga 28 Maret. Ini di antara tanggal tersebut, di tanggal 25 hingga dengan 27, ini diberlakukan diskon tarif tol Trans Jawa sebesar 30%, sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan menuju ke daerah asal masing-masing, sehingga tidak terjadi kepadatan di jalanan. Sementara itu, informasi dari gerbang tol Banyumanik, Kota Semarang. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih atas laporan yang sudah diberikan kepada kami, Goldi Gumilang langsung dari gerbang tol Banyumanik, dan sebelumnya tadi juga sudah ada Vanessa Liu dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Trump seperti kian terpojok, apalagi Iran memainkan taktik agar seluruh pemimpin dunia tak pedulikan Amerika bila ingin melewati Selat Hormuz. Peran Amerika pun dianggap tak penting lagi. Informasi tersebut akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Pak Fahmi, kalau Anda melihat seberapa kemungkinan dengan munculnya langkah diplomatik pengusiran pejabat Iran, ini akan memunculkan potensi kerjasama antara negara-negara Teluk dengan Amerika Serikat, khususnya di bidang keamanan? Saya pikir negara-negara Teluk akan bersikap rasional ya, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa hari lalu oleh mantan Menteri Luar Negeri Qatar, bahwa mereka tidak mau, pada dasarnya mereka tidak mau menyerang Iran karena mereka tidak mau dianggap oleh rakyatnya berkoalisi atau beraliansi dengan Amerika dan Israel, dan itu sesuatu hal yang sangat mereka hindari. Tetapi kan seperti saya tadi sampaikan, memang ada batas kesabaran dari negara-negara tersebut. Nah, kesempatan untuk renegosiasi itu muncul setelah Presiden Trump mengumumkan bahwa dia akan memberikan kesempatan selama 5 hari ke depan dan memerintahkan tidak ada penyerangan fasilitas energi. Meskipun yang disebut oleh Trump kan fasilitas energi. Trump tidak menyebut bagaimana fasilitas militer dari Iran. Jadi kita belum tahu persis seperti apa nanti tindak lanjut di lapangan. Tetapi terlepas dari itu, ini sebenarnya kesempatan. Memang
terjadilah pengusiran atau insiden-insiden diplomatik seperti itu. Tapi itu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa diperbaiki kembali. Saran saya adalah Iran harus segera merangkul negara-negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam, untuk bisa duduk bersama bagaimana, karena ini ada kepentingan bersama dari negara Teluk dan Iran untuk sama-sama melindungi kualitas energi mereka dan mencegah jangan sampai konflik ini terus berlanjut dan bereskalasi. Amerika juga memiliki kepentingan yang sama. Satu-satunya yang tidak memiliki kepentingan yang sama itu hanya Israel. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Trump itu menegaskan bahwa sebenarnya pengambilan keputusan Amerika Serikat, Gedung Putih itu memang benar-benar telah diracuni oleh lobi Zionis Israel. Kita tahu beberapa hari yang lalu Trump secara implisit mengecam Israel yang menyerang ladang gas Iran di South Pars, dan kemudian itu yang kemudian juga berimbas kepada kualitas gasnya Qatar. Nah, dan hari ini Amerika menegaskan mereka negosiasi dengan Iran. Dia tidak menyebut Israel. Ini berarti mempertegas sebenarnya Trump secara implisit mengakui bahwa lobi Zionis Israel inilah yang menyeret Amerika ke sebuah konflik yang sebenarnya masih bisa dihindari. Dan kesempatan ini harusnya dimanfaatkan oleh Amerika, Iran, dan negara-negara Teluk untuk kembali duduk bersama bagaimana mencegah agar jangan sampai konflik ini berlanjut dan bereskalasi. Termasuk dari pemerintah Indonesia. Ini sebenarnya kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk segera masuk ke dalam lobi-lobi diplomatik tersebut. Karena bagaimanapun Indonesia bukan hanya memiliki kepentingan untuk mencegah konflik di Timur Tengah ini berlanjut, tapi juga memiliki kepentingan bagaimana kita bisa melindungi dan memberikan hak-hak merdeka bagi kaum Palestina. Kita tahu bagaimana Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang bersiap untuk mengirim pasukan perdamaian ke Palestina, mencegah genosida. Dan ini kesempatan bagi Indonesia juga. Oke, saya bawa ke Pak Syaroni. Pak Syaroni, Anda melihat adanya seperti keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan juga Israel ini. Apakah ini mampu untuk kemudian meredam adanya konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat dan menemui jalan tengah antara kedua belah pihak? Ya, memang dalam situasi ini Israel akan tergantung pada Amerika. Jadi kalau Amerika menghentikan serangan, barangkali Israel tidak lanjut begitu. Karena sebetulnya kan selama ini Israel menganggap Amerika itu sebagai backup gitu ya. Seperti serangan pada summer 2025, itu kan ketika Trump mengatakan hentikan serangan, Israel berhenti begitu. Artinya memang ini tergantung pada Amerika begitu. Nah, Amerika sendiri dalam hal ini Trump begitu tidak punya banyak pilihan. Opsinya ada 2, Mbak Vena ya. Pertama adalah mengirimkan pasukan begitu di ground operation begitu, mengirim pasukan darat, kemudian operasi militer di dalamnya begitu. Dan tentu itu akan mengulang sejarah Vietnam ya, perang Vietnam di mana saat itu Amerika terlibat dalam perang, kemudian dihadapi oleh Vietcong dan nyatanya Amerika mengklaim menang, tetapi sebetulnya itu draw begitu. Itu opsi pertama. Opsi pertama itu juga banyak dikritisi oleh seperti Joe Ken misalkan, kepala badan anti teror Amerika yang mengundurkan diri karena dia tidak ingin anak-anak muda Amerika dikirim untuk perang ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, opsi yang kedua adalah Trump mendeklarasikan bahwa kami menang dan keluar dari perang ini. Itu opsi paling mudah dan tentu konsekuensinya nanti di pemilu November begitu. Pemilu Selaya. Jadi itu yang saya lihat, Mbak Vena. Oke, saya mau ke Pak Iwan. Kalau Pak Iwan dengan perkembangan saat ini melihat pemerintahan Iran dengan adanya kemungkinan potensi negosiasi dengan Amerika Serikat saja tanpa melibatkan Israel, bagaimana kemudian pemerintahan Iran melihatnya? Menurut saya kalau itu bisa terjadi mungkin akan bagus. Tapi kembali lagi, kepercayaan Iran terhadap Israel itu tidak pernah ada sejak dulu. Ya, karena saya malahan waktu itu pernah mempunyai asumsi begini. Ketika Israel menyerang terlebih dahulu ke Iran, itu dia ingin men-trap Amerika supaya ikut masuk. Karena yang mengancam duluan itu kan Amerika, tapi yang menyerang duluan adalah Israel. Nah, kemudian menurut saya itu dibungkus bahwa itu serangan bersama dan lain-lain. Tapi itulah Israel. Jadi artinya dan banyak analis mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan Israel itu hanya Trump. Mungkin seperempatnya betul karena ketika
isunya beralih, genosida itu berkurang. Walaupun tidak sejak gencatan senjata, itu 700 lebih korban setelah gencatan senjata atas serangan Israel ke Gaza. Jadi artinya Israel itu tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Ya, kalau genosida kan tadinya masif sekali itu, genosida di Gaza. Tapi ketika Trump berhasil ya, quote unquote, menciptakan perdamaian, ya, gencatan senjata, maka itu berkurang jauh memang. Tetapi bukan berarti Israel berhenti. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Mbak Vena tadi, apakah Israel akan berhenti? Itu tergantung. Menurut saya, seperti tadi saya katakan, bolanya itu sekarang bukan di Israel, bukan di Amerika, tapi di Iran. Karena Iran ingin memastikan, dan kalau kita lihat serangan ke Tel Aviv beberapa hari ini kan bertambah, ya. Tel Aviv Selatan, kemudian menyebar gitu, serangannya. Ingin membuktikan bahwa saya belum ingin berhenti, seolah-olah ingin mengatakan saya belum ingin berhenti kalau saya tidak mempunyai jaminan apa-apa atau menjadi bisa menangkap signal yang positif dari kalian, gitulah kalau dibahasakan ya. Jadi menurut saya bukan Israel atau Amerika yang menentukan. Sekarang Amerika kebingungan bagaimana menghentikannya. Israel menunggu bagaimana Amerika, dan Iran akan terus melakukan pameran show off-nya, bagaimana dia tidak bisa dibully begitu saja, bagaimana dia mempunyai kekuatan, bagaimana dia mempunyai determinasi, bagaimana kepemimpinan di Iran itu berlapis, tidak akan punah dengan membunuh para pemimpinnya, tetapi serangan terus seolah-olah tidak ada yang mati di kepemimpinan di Iran itu. Jadi menurut saya bolanya itu adalah di Amerika dan Israel. Persoalannya apakah Israel akan sepenuhnya sekarang menuruti Amerika, apa yang dikatakan oleh Trump, sementara Trumpnya sendiri sekarang ambigu, ya, mengancam 48, ditarik lagi, itu menandakan kebingungan kalau menurut saya. Nah, Israel tinggal menunggu saja sekarang, apakah yang dilakukan oleh Amerika, karena yang paling jelas Amerika tidak akan bisa memaksa Israel, ya, seperti memaksa sekutu lain misalnya, ya. Okay. Karena dia Israel itu mempunyai program sendiri, mempunyai strategi sendiri, kadang-kadang ketika perang Teluk itu dibuktikan bahwa tidak selalu Israel itu nurut sama Amerika. Okay. Malahan saya pernah membaca suatu artikel, kalau perlu fasilitas Amerika dia serang. Nah, itu ada dalam ceritanya lah. Jadi kembali menjawab itu belum tentu. Oke. Ya. Kalau dari Pak Iwan mengatakan bolanya ini justru ada di Iran. Sebelumnya kita mendengar bahwa kunci agar konflik ini berakhir ada di Amerika Serikat dan warga Amerika Serikat. Bagaimana Pak Fahmi melihatnya? Ya, kedua pendapat itu sebenarnya sama saja kan, karena pada akhirnya negosiasi tidak akan terjadi dengan salah satu pihak saja, pasti kedua belah pihak. Nah, sekarang kan Trump hanya menyatakan tidak akan menyerang fasilitas energi daripada Iran. Nah, itu tidak berarti Amerika atau Israel tidak menyerang fasilitas militer Iran, dan juga tidak berarti tidak melanjutkan agenda decapitation atau pembunuhan pemimpin Iran. Jadi masih kita tunggu dalam 5 hari ke depan seperti apa realisasi dari pernyataan Trump. Nah, jadi saya melihat bahwa Iran pasti sudah punya pengalaman buruk dengan renegosiasi terhadap dengan Amerika. Itu membuat mereka pasti akan menaikkan bargaining position mereka. Mereka pasti akan menuntut banyak hal kompensasi, bukan hanya soal bagaimana program pengembangan senjata nuklir atau pengayaan uranium, tapi lebih dari itu dia pasti minta bahwa dia punya kendali yang lebih luas, misalnya dengan Selat Hormuz. Ya. Anggota parlemen Iran sudah menyampaikan angka bahwa siapa kapal mana yang mau lewat harus bayar sekian kepada Iran. Itu salah satu signaling dari Iran, bagaimana mereka mau menyatakan oke, kita negosiasi, tapi nanti Selat Hormuz kami akan lebih kendalikan. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal lain juga bisa, misalnya terkait dengan pengambilan keputusan, karena mereka tahu bahwa Trump ini sangat berkepentingan untuk mendeklarasikan menang perang atas Iran. Karena tak terbayangkan oleh Trump
Kalau kemudian dalam pemilu setelah Partai Republik kalah, lalu kemudian Trump sudah menyatakan bahwa dia bisa terancam untuk di-impeach. Dan kalau dia dipecat dari jabatan sebagai presiden, penjara pasti menanti Trump. Dan ini yang saya kira akan membuat Trump akan berusaha bernegosiasi dengan Iran dengan segala macam biaya yang ada, termasuk dengan segala macam kompensasi yang ada. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi Iran untuk merenegosiasikan, termasuk ya tadi bagaimana Iran menarik koalisi dari Amerika ini ke pihak yang lebih dekat dengan mereka. Oke, bicara soal Selat Hormuz, yang terbaru juga Amerika Serikat menyampaikan kecaman dan meminta Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Kita akan membahas lebih detailnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau ke Pak Syaroni. Pak Syaroni, kalau kita bicara soal Selat Hormuz, Amerika Serikat sudah menyampaikan ultimatum kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Dan jika tidak dibuka, ya mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran. Bagaimana Anda melihatnya? Ya memang bagi Iran begitu, Hormuz adalah senjata pamungkas yang ternyata itu tidak dipertimbangkan, dikalkulasi oleh Amerika. Bahwa memang sistem pertahanan udara Iran lumpuh begitu, kemudian banyak aset-aset militer Iran dihancurkan begitu, tetapi tidak membuat Iran itu kehilangan strategi begitu. Nah, salah satu yang tersisa ini serangan ekonomi gitu, bahwa Iran punya strategi mengamankan Selat Hormuz dengan cara blokade. Ketika Hormuz diblokade, ternyata yang pusing banyak orang begitu. Tidak hanya negara-negara tetangga, tetapi negara secara global begitu. Bahwa dengan ditutupnya Selat Hormuz, ternyata teman-teman Amerika juga mengeluh begitu, seperti Korea Selatan, Jepang, kemudian negara-negara Eropa juga sekarang seperti Inggris, harga gas naik drastis begitu. Ini membuat negara-negara sekutu Amerika merasa bahwa konflik ini harus segera diakhiri begitu. Nah, kemudian beberapa waktu ini memang Trump melakukan lobby-lobby begitu ya dengan negara-negara anggota NATO supaya ikut melakukan patroli untuk membongkar gitu ya, membongkar blokade ini begitu ya. Dia sudah kontak dengan Inggris, dengan Jepang, dengan Korea Selatan begitu. Namun yang menarik adalah jawaban dari negara-negara anggota NATO itu normatif gitu. Jadi seperti Inggris misalkan, mereka tidak ingin terlibat dalam perang ini terlalu jauh karena di parlemen Keir Starmer sudah mengatakan bahwa kami tidak mau terlibat dalam perang ini begitu. Kemudian yang berikutnya Jepang gitu. Jadi Perdana Menteri Jepang baru-baru ini ketemu dengan Trump begitu, dan di situ disinggung Pearl Harbor dan macam-macam gitu. Tetapi Jepang dalam posisi defensif begitu, tidak mungkin untuk mengirimkan kapal perang ke zona yang dimana itu zona panas begitu. Di sisi lain konstitusi Jepang ini kan pro perdamaian begitu. Kemudian Korea Selatan juga normatif. Negara-negara lain seperti Italia juga sama. Tidak ada yang secara terbuka mengatakan kami ingin mengirim pasukan ke sana, mengirim kapal perang untuk membuka blokade gitu. Terus terakhir Trump juga mengatakan kita perlu polisi untuk menjaga Hormuz ini, mengambil alih Selat Hormuz, kemudian di situ ada polisi. Itu pikiran Trump saat ini begitu, bahwa ada polisi yang mengatur lalu lintas. Tetapi kan tidak semudah itu karena Iran sudah memasang ranjau di sana. Versi Iran mengatakan ranjau ini hanya kami yang bisa melumpuhkannya atau dismantle gitu. Jadi ranjau laut itu sudah dipasang itu, Mbak Hena. Artinya kalau salah-salah lewat itu kapal tanker hancur begitu. Nah, sehingga ini menjadi dilema tersendiri begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan adanya blokade terhadap Selat Hormuz, ternyata ini membuat dunia secara ekonomi terganggu begitu. Oleh sebab itu membuat daya tawar Iran ini naik, sehingga ketika daya tawar naik itu memaksa Amerika untuk maju ke meja perundingan untuk menyelesaikan ini di meja perundingan. Kelak seperti apa perundingannya kita belum tahu. Kita belum tahu dan juga masih menanti ya. Sekarang saya mau ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau Anda melihat ultimatum yang diberikan Amerika Serikat kepada Iran,
Mempankah gitu untuk kemudian membuat Iran gentar dan langsung membuka Selat Hormuz? Menurut saya jawabannya tidak. Tidak akan mempan dan tidak akan pernah mempan, khususnya sekali ini. Ya, karena 2 kali Iran berhasil bukan diseret ya, diajak ke meja perundingan. Dia mau. Dia berunding dengan itikat baik. Yang pertama dikhianati, diserang juga. Yang kedua persis sama. Ketika Trump mengatakan saya tidak suka dengan jalan perundingan ini, tetapi masih ada waktu. Tiba-tiba Israel menyerang. Kemudian dia mau nggak mau ikut menyerang ya. Nah, jadi menurut saya dia tidak akan begitu saja kali ini ya untuk mengatakan ya saya siap nego. Seperti tadi dikatakan Pak Fahmi, Iran pasti sudah menyiapkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa maju ke meja perundingan. Dan itu bukan persyaratan yang mudah menurut saya, bukan persyaratan yang akan dengan mudah diterima, karena itu akan sangat strategis, akan sangat meningkatkan leverage dia yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Dan kedua, misalnya seperti beredar bahwa tuntutan sanksi itu harus dicabut dan lain sebagainya, itu memerlukan penelusuran dan backtracking yang tidak mudah itu. Karena selama 40 tahun lebih Iran sudah diberi sanksi melalui resolusi dari Kongres, melalui resolusi Dewan Keamanan dan lain sebagainya. Itu menurut saya Iran ingin terlepas dari itu semua. Dan untuk itu bagaimana caranya hanya mereka yang tahu. Tetapi jawaban pendeknya ya tidak akan. Tidak akan. Terakhir saya mau ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, dengan adanya ditutupnya Selat Hormuz ini kan menimbulkan krisis dan juga dampak yang begitu besar secara global seperti yang disampaikan oleh Pak Syaroni. Rekomendasi Anda untuk Selat Hormuz ini untuk win-win solution kedua pihak apa, Pak Fahmi? Ya, saya kira pada dasarnya kan kalau merujuk kepada UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, kan seharusnya setiap kapal yang melintasi perairan internasional seperti Selat Hormuz itu kan selama dia innocent passage ya, dia pelayaran tanpa menimbulkan etikat tidak baik, itu kan seharusnya bebas ya. Nah, memang dengan mudah kita bisa mengatakan kalau gitu ada koalisi, tapi pertanyaannya kan sebenarnya itu merupakan wilayah yang bisa dikendalikan oleh Iran. Karena itu posisi tawar Iran sangat besar di sini. Jadi apalagi kalau kita melihat petanya itu kan menyempit betul ya, Selat Hormuz itu setelah Pulau Kark itu kan menyempit sekali, sehingga praktis kalau Amerika mau mengirimkan kapal patroli atau negara-negara Eropa mengirimkan kapal patroli, itu pasti berada dalam ruang tembak dari rudal, roket dan drone Iran. Iran sudah pasti menyiapkan arsenal persenjataannya di pantai-pantai itu. Dia pasti memperkuat pertahanan pantai, termasuk dengan memasang ranjau laut di sekitar pantai. Karena sebenarnya begini, namanya strategi itu kan selalu kembali kepada kata asalnya, stratagem atau strategia. Saya mau bergerak ke sana, tapi sebenarnya saya katakan bergerak ke sana, tapi sebenarnya saya mau bergerak kemari. Selalu begitu. Betul. Dan mengenai Selat Hormuz ini, memang bisa menjadi ruang negosiasi antara Iran dengan Amerika, tapi bisa juga menjadi sumber konflik, karena kemudian Amerika pasti tidak akan berani, karena sekali misalnya kapal Indo-Amerika berada di ruang tembak dari rudal, roket dan drone Iran, maka itu akan menjadi pukulan politik yang sangat besar bagi Trump. Jadi saya kira sangat sulit untuk menjawab pertanyaan bagaimana merumuskan itu, karena yang perlu dipastikan lebih dahulu adalah apakah negosiasi itu memang akan terjadi, dan apakah Amerika tidak lagi mengkhianati negosiasi, ataukah jangan-jangan tawaran 5 hari negosiasi dari Trump ini sebenarnya adalah dalam rangka mempersiapkan pasukan darat Amerika, marinir Amerika untuk segera masuk ke Iran. Kita tidak tahu persis dari daerah mana, karena pengalaman terakhir kan demikian. Iran ditekan dengan gunboat diplomasi, Iran kemudian berada pada posisi yang seperti yang dijelaskan oleh mediator dari Oman, bahwa Iran siap untuk bernegosiasi, dan pada saat itu Ali Khamenei masih hidup. Ya kan? Jadi itu persetujuan dari pemimpin tertinggi Iran. Tetapi kemudian tiba-tiba Amerika menyerang.
Nah, ini sesuatu yang pasti akan dilihat Iran dalam 5 hari ke depan. Apakah memang betul Amerika menaati apa yang disampaikan oleh Trump, dan jangan lupa bahwa yang disampaikan Trump itu hanya tidak menyerang fasilitas energi Iran, ladang minyak, ladang gas, hanya itu saja. Yang lain apakah terus berlanjut? Nah, ini akan menjadi sesuatu yang rumit. Nah, pada akhirnya kita akan melihat bahwa yang menang itu hanyalah ya seperti kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ini akan terjadi pada Amerika dan Israel. Mereka telah menyeret diri mereka ke perang yang seharusnya mereka bisa dihindari, dan pada akhirnya semua orang akan merasakan dampaknya. Saya kira begitu. Jadi singkat saja, dengan adanya koalisi 20 negara ini akan sulit ya untuk mengamankan Selat Hormuz tersebut. Pasti sulit, Okay. pasti sangat sulit. Baik, tentu kita nanti akan memantau ya bagaimana perkembangan terbaru, khususnya konflik antara Iran versus Amerika Serikat dan juga Israel ini, dan mudah-mudahan ketegangan di Timur Tengah tidak semakin meluas dan juga memanas. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Pak Syaroni sudah bergabung. Ya, itu pertanyaan yang akan kita coba jawab malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang akan saya perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Pak Iwan Wiranata Atmaja, mantan Dubes RI di Iran. Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Iwan, sehat? Selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelah Pak Iwan juga kami hadirkan ada Pak Fahmi Alfansi Pane, pengamat geopolitik. Selamat malam Pak Fahmi. Malam. Sehat ya Pak Fahmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Fahmi juga kami hadirkan Pak Syaroni Rofi, pengamat hubungan internasional UI. Selamat malam Pak Syaroni. Selamat malam. Sehat dan selamat Lebaran, Mbak. Selamat Vena. Lebaran untuk semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya terlebih dahulu ingin ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini kalau kita lihat kecaman terbuka dari negara Arab dan Islam yang ditujukan ke Iran semakin keras begitu. Apakah ini menandakan konfigurasi geopolitik kawasan mulai bergeser, Pak Fahmi? Pertama, meskipun saya bukan juru bicara Gedung Putih, saya harus menyampaikan sebuah informasi terbaru. Beberapa menit yang lalu, Trump mengumumkan di media sosial dia, Truth Social, bahwa dia menunda pemberlakuan ultimatum 48 jam kalau Iran masih tetap menyerang Selat Hormuz. Jadi Trump menyatakan bahwa dia sudah memerintahkan Departemen Perang Amerika untuk tidak menyerang semua fasilitas energi Iran selama 5 hari ke depan, tergantung hasil pembicaraan yang sudah dimulai dalam 2 hari terakhir oleh Amerika dan Iran secara diam-diam. Tetapi kita juga tahu bahwa dulu ada pembicaraan negosiasi antara Amerika dan Iran yang dimediasi oleh Oman, dan itu ternyata kemudian berakhir dengan serangan oleh Amerika dan Israel. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Vena tadi, memang sebenarnya sejak awal-awal hari-hari awal serangan agresi Amerika dan Israel, itu sudah ada serangan Iran kepada beberapa negara tetangganya, apakah termasuk kepada Oman. Yang paling banyak menderita adalah Uni Emirat Arab. Dan pada tanggal 2 Maret itu sudah ada pembicaraan pertemuan darurat Menteri-Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Teluk, yang kemudian itu diperkuat dengan dukungan dari Cina, yang intinya adalah bahwa memang betul Amerika dan Israel melanggar kedaulatan dan termasuk Piagam PBB pasal 51. Tetapi seharusnya Iran juga tidak melakukan serangan balasan kepada segala macam infrastruktur di negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, bahkan Oman, yang kemudian itu sebenarnya bukan merupakan sasaran yang sah untuk menjadi balasan. Karena yang disasar bukan infrastruktur militer Amerika yang ada di negara-negara tersebut. Nah, 18 Maret, Organisasi Kerjasama Islam juga sudah mengecam tindakan Iran itu kembali. Dan ini merupakan rentetan kejadian yang seharusnya diwaspadai oleh Iran, agar Iran tidak menambah musuh baru. Karena bagaimanapun pasti ada batas kesabaran dari negara-negara Teluk tersebut, karena mereka mendapat serangan di fasilitas energi mereka. Ini yang kemudian seharusnya ditempuh oleh Iran dengan mencoba membuka hubungan kerjasama yang lebih baik, strategis dengan negara-negara Teluk tersebut, dengan Organisasi Kerjasama Islam, termasuk misalnya menghubungi melalui Irak, menghubungi melalui Qatar, Oman, dan Kuwait, untuk bisa membuka hubungan yang lebih luas. Seharusnya Iran itu berusaha meredam ketegangan dia atau konflik dia dengan negara-negara tetangga. Justru Iran harus merangkul agar negara-negara tetangga itu minimal tidak mau
mendukung Amerika dan Israel di dalam melakukan serangan-serangan kepada Iran, termasuk nantinya serangan dalam bentuk ground invasion atau invasi darat ke Iran. Sekiranya hasil pembicaraan yang terakhir yang diumumkan Trump tadi gagal. Begitu. Oke, harusnya Iran merangkul dan kesabaran ini ada batas, yaitu poin dari Pak Fahmi. Sekarang saya mau bergeser ke perspektif yang berbeda dari Pak Iwan yang tentu memahami soal pemerintahan Iran karena pernah menjadi Dubes RI di Iran. Pak Iwan, kalau menurut Anda seberapa serius diplomatik ini kemudian dapat membuat Iran ini harus berpikir panjang dengan situasi saat ini? Menurut saya itu tergantung kepada respons Amerika, Israel, kemudian negara Teluk. Karena Iran bukan yang memulai, ya, jadi Iran membalas serangan. Kita semua tahu, masyarakat internasional tahu bahwa Iran sudah kehilangan pemimpin tertingginya, supreme leader, dan puluhan top brass dari pemerintahannya. Ya. Tetapi Iran tetap menurut saya terukur bagaimana dia melakukan strategi. Apa yang terjadi sekarang ini adalah dia ingin memperluas teater supaya dia tidak terpojok. Ya. Jadi ketika negara Teluk protes, kenapa fasilitas sipil yang diserang, malahan ada kilang minyak, desalinasi facilities, itu kan diserang oleh. Di situ letak Iran ingin memperlihatkan leverage strategisnya, bahwa negara tersebut adalah tempat base Amerika. Dan Israel duluan menyerang fasilitas minyak di Pulau Kark misalnya. Kemudian fasilitas gas yang bekerja sama dengan Qatar. Lalu dia ingin menunjukkan bahwa energi adalah yang terpenting. Ketika energi itu diserang, sudah. Iran ingin menunjukkan bahwa kalau pihak-pihak tidak melihat bahwa energi itu hal yang penting, dia mungkin memperlihatkan bahwa dia menyerang batas energi sehingga dampaknya bukan hanya kepada regional, tetapi kepada global. Harga minyak naik dan semua. Itulah strategi Iran untuk menaikkan leverage-nya, bahwa Iran mempunyai kemampuan untuk berbuat apa saja, tapi menurut saya Iran tidak memulai. Yang memulai fasilitas mana yang diserang itu adalah bukan Iran. Iran membalas mengenai hal yang sama, mengenai sasaran yang sama. Jadi bukan Iran yang memulai, dan ini merupakan langkah strategis yang diambil Iran. Saya mau meminta kacamata dari hubungan internasional Pak Syaroni. Kalau Anda melihat makna langkah yang diambil oleh negara Arab yang kemudian memberikan kecaman begitu kepada Iran, apa sebetulnya? Ya, sebetulnya posisi negara-negara Teluk begitu merasa apa yang terjadi hari ini dampak dari konflik antara pihak yang bertikai. Jadi negara-negara Teluk merasa bahwa mereka selama ini bukan pihak yang bertikai, tetapi kok terkena dampak begitu ya. Seperti baru-baru ini Qatar misalkan. Qatar itu memarkir pesawatnya di Spanyol ya. Karena selama perang ini penerbangan otomatis terhenti begitu, sehingga pesawat-pesawat yang besar diparkir di Spanyol misalkan begitu. Kemudian lalu lintas minyak terhenti, produksi terhenti begitu ya. Tentu bagi negara-negara Teluk ini sebuah kerugian, karena di masa lalu Uni Emirat kemudian Qatar itu membangun reputasi begitu sebagai negara tujuan investasi paling aman begitu. Kemudian di tengah-tengah itu keamanan itu terjamin karena di situ ada pangkalan militer Amerika. Ada juga rudal Patriot yang parkir di sana. Tetapi tiba-tiba dengan adanya peristiwa ini jaminan keamanan tidak terjadi begitu. Nah, sehingga sekarang negara-negara Teluk saya kira dalam posisi bagaimana supaya konflik ini segera berakhir. Seperti Qatar misalkan sudah secara terbuka ya mengkritik Iran bahwa selama ini tidak ada urusan atau persoalan dengan Iran, tetapi kok mereka menjadi pihak yang terdampak begitu. Nah, kemudian
selanjutnya saya kira ada pertemuan menarik juga yang melibatkan negara-negara OKI gitu ya. Jadi pertemuan itu intinya adalah bagaimana supaya mengakhiri konflik ini begitu, dan negara-negara Teluk saya kira dalam posisi ingin mengakhiri konflik ini secara segera begitu. Karena pada akhirnya mereka bukan pihak yang memutuskan kapan ini berhenti. Karena yang terlibat konflik kan Israel, Amerika dengan Iran begitu. Nah, tiga pihak ini masing-masing memiliki agenda begitu. Jadi kalau Israel agendanya adalah ingin menghapus Iran dari muka bumi begitu. Sehingga ketika ada upaya perdamaian, Israel justru menyerang atau menyasar figur seperti Ali Larijani gitu. Ali Larijani itu kan tokoh yang sebetulnya moderat yang bisa memediasi begitu berhubungan dengan Barat, tetapi minggu lalu sudah meninggal begitu. Artinya Israel ini tidak ada itikat untuk menghentikan perang begitu, karena beberapa jam lalu Libanon diserang oleh Israel gitu. Artinya eskalasi ini belum ada tanda-tanda akan berakhir begitu, karena Israel punya agenda sendiri, kemudian Amerika juga belum ada tanda-tanda dari kepastian dari Trump itu belum ada. Sementara Iran seperti yang disampaikan Pak Dubes tadi, ada kehendak untuk membalas begitu, karena pemimpin tertinggi mereka banyak yang meninggal begitu. Jadi Supreme Leader begitu, kemudian Ali Larijani dan para elit begitu. Sehingga kalau dalam main catur itu kan kalau raja dan raja meninggal berarti draw gitu. Tapi Iran sekarang kan dalam posisi kehilangan banyak pemimpin begitu. Saya kira situasi itu yang terjadi, Mbak Penny. Oke, poin menarik yang saya tangkap adalah negara-negara Teluk sebetulnya ingin perang ataupun konflik ini berakhir. Tapi pertanyaannya kemudian tidak, kenapa hanya mengecam satu pihak saja? Kenapa kemudian tidak mendorong pihak Amerika Serikat dan juga Israel untuk kemudian bersama-sama mengakhiri konflik dan juga perang ini, Pak Fahmi? Sebenarnya negara-negara Teluk juga menyampaikan hal serupa kepada Amerika ya, terutama karena kita tahu bagaimana peran Oman itu sangat kuat sebagai mediator. Namun kemudian kita juga mengetahui bagaimana Presiden Trump ini jangankan mendengar kecaman atau suara kritikan dari negara-negara Arab, bahkan di Kongres sendiri dia tidak peduli kan. Ini dia tidak mengambil persetujuan dari Kongres Amerika untuk melakukan serangan ini. Dia bahkan mengatakan saya tidak memerlukan otorisasi Kongres Amerika untuk melakukan serangan ini. Dan ini sesuatu hal yang merupakan masalah besar dari dunia saat ini. Bagaimana dunia ini, Amerika Serikat sebagai negara terbesar kemudian dikuasai orang yang tidak memiliki pertimbangan atau tidak mendengar mau pertimbangan-pertimbangan baik dari Kongres atau parlemen dia sendiri, apalagi dari negara-negara lain. Itu problemnya. Nah, memang kita juga harus kadang-kadang kita juga harus mengkritik negara-negara Teluk. Mengapa mereka kemudian tidak bersikap lebih keras lagi? Tetapi kemudian kalau mereka menyatakan lebih keras lagi, bisa jadi konflik itu benar-benar melebar, bukan hanya antara negara-negara Teluk dengan Iran, tapi juga antara negara Teluk dengan Amerika. Dan satu hal lagi yang menarik adalah mengapa sampai hari ini belum ada penjelasan yang sangat kredibel, yang sangat meyakinkan latar belakang friendly fire dari 3 unit pesawat tempur F-15 Amerika di Kuwait. Apakah itu betul friendly fire? Kita tidak tahu, mungkin saja friendly fire, tapi pertanyaan apakah itu intentional atau unintentional, apakah sengaja atau tidak sengaja. Dari CENTCOM kan, Central Command menyatakan itu dari tembakan tidak sengaja dari artileri pertahanan udara Kuwait. Tetapi kemudian muncul versi lain, itu dari pesawat tempur Kuwait sendiri. Nah pertanyaannya kan kemudian ini sesuatu persoalan yang seharusnya diwaspadai oleh Amerika. Bahwa negara-negara Teluk itu bagaimanapun adalah negara-negara Muslim dan mereka pasti memiliki sikap tertentu yang bisa saja tidak sesuai dengan rajanya atau dengan penguasanya, yang kemudian merugikan Amerika Serikat sendiri. Saya kira ini yang harus menjadi pertimbangan Amerika untuk segera melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Trump beberapa menit lalu, bahwa mereka benar-benar harus menyadari betapa mahalnya konflik bersenjata dengan Iran pada saat ini, dan lebih baik mereka itu segera menuju negosiasi perundingan dengan Iran, dan itu akan melegakan semua orang, bukan hanya negara-negara Teluk di kawasan sana. Oke, Pak Iwan, kalau menurut Anda posisi Iran saat ini, apakah sebetulnya sudah bisa memprediksi atau justru merasa dengan adanya kecaman ini semakin terdesak begitu secara internasional? Menurut saya tidak, karena begini, kenapa tadi saya mengatakan bahwa Iran ingin memperluas teater, karena begini, ketika Iran didesak
semua sumber-sumber, fasilitas minyak diserang, gas diserang, rumah sakit diserang, fasilitas sipil diserang. Kemudian dia ingin menunjukkan bahwa serangan terhadap fasilitas semacam itu akibatnya akan mahal. Dia ingin menunjukkan, dia serang fasilitas yang sama di negara-negara Teluk. Kenapa negara-negara Teluk? Karena Iran merasa, you kan dapat pelindungan dari Amerika. Ya. Base Amerika ada di negara kalian. Kenapa Amerika tidak melindungi kalian? Jadi dia memang ingin memperluas dan ingin melibatkan semua orang sehingga bukan dia sendiri yang membayar harga, bukan dia sendiri yang menderita. Nah itulah menurut saya kecerdikan Iran ya, secara strategis bahwa dengan begitu itu tadi info mutakhir dari Pak Fahmi itu bahwa akhirnya Amerika mikir juga kan, dia back off sedikit bahwa oke, 24 jam tidak jadi, 48 jam tidak jadi dilaksanakan. Nah, itu merupakan bukti bahwa strategi Iran sejauh ini masih intact. Artinya dan kalau saya mengenal sifat bangsa Iran itu, mereka kepemimpinannya berlapis, Pak. Jadi kita dan terbukti kan, digantikan oleh ini Ali Larijani, sekarang ada penggantinya lagi. Jadi Supreme Leader meninggal, ada penggantinya, dan begitu berlapis. Dan ini mungkin yang menyebabkan salah satu variabel juga bahwa Trump itu harus mikir. Di satu pihak dia harus segera menyelesaikan karena midterm election akan segera di November. Kalau dia tidak bisa mengakhiri konflik ini, dia akan bertambah repot secara domestik. Jadi bagaimanapun caranya, menurut saya Trump sangat berkepentingan untuk segera mengakhiri. Hanya dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari konflik ini. Oleh karena itu berbagai isu ya, karena itu kan semua di belakang layar. Dia mencoba untuk bagaimana engage dengan Iran supaya bagaimana nih kita keluar dari sini. Tapi untuk Iran terlalu berat ya, karena seperti tadi dikatakan 2 kali dia diserang ketika di dalam proses negosiasi. 2 kali. Dan dia pasti tidak akan mau terjadi yang ketiga kali. Dia ingin memastikan apakah kali ini betul-betul, dan dia yang mendapatkan syarat, yang memberikan prasyarat. Bukan lagi dia mendapat prasyarat, tapi dia akan menentukan syarat-syarat berhenti itu apa saja, dia yang akan menentukan menurut saya. Tapi bagaimana dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh Donald Trump yang mengatakan telah berhasil melumpuhkan pemerintahan Iran, Pak Syaroni? Ya, kalau diklaim lumpuh tidak juga begitu, karena serangan jalan terus gitu. Serangan itu kan pasti ada instruksi dari pemimpin tertinggi begitu ya. Apalagi kan beberapa waktu yang lalu Mujtaba Khomeini itu mengeluarkan instruksi begitu ya, termasuk korespondensi dengan pihak Amerika bahwa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak semestinya terjadi begitu. Maka dari itu mereka dalam posisi melakukan serangan balasan begitu. Nah, kemudian dari sisi struktur memang agenda utama pemerintahan Amerika adalah regime change gitu ya, bahwa ketika top leadernya dipangkas begitu maka akan ada revolusi begitu, kemudian revolusi itu menghasilkan pemimpin baru gitu ya, dari kubu reformis katakanlah seperti itu. Tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi justru sekarang di dalam internal Iran ada konsolidasi, ada semacam simpati oleh rakyat Iran bahwa ketika ada serangan dari luar maka kita harus solid bahu-membahu untuk membela tanah air begitu. Maka menarik apa yang disampaikan oleh Mehdi Taremi ya, seorang pesepak bola, dia memutuskan untuk pulang kampung ke Iran untuk bela negara begitu. Itu menunjukkan bahwa agenda awal Amerika dan Israel untuk mengganti rezim itu tidak terbukti dan tidak terwujud begitu. Yang kedua adalah yang dilakukan Amerika hari ini kan serangan udara dan serangan jarak jauh.
dan itu tidak bisa secara efektif untuk mengontrol apakah di darat itu sudah berhasil dilumpuhkan. Selama ini kan serangannya itu banyak menyasar kantor pemerintah, kantor Kementerian Pertahanan dan seterusnya. Tetapi ketika gedung dihancurkan tidak membuat Iran ini lumpuh begitu. Justru sekarang Iran menjadi-jadi. Baru-baru ini Iran itu meluncurkan rudal Sijil atau Fatih ya namanya, yang jangkauannya itu 2000 km. Nah, seperti yang disampaikan Pak Dubes Iwan tadi bahwa Iran ingin memperluas teater gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin radius rudalnya itu 1000 km, sekarang 2000. Uji cobanya itu sampai ke Pulau Diogo Garcia yang merupakan pangkalan Inggris gitu. Itu ingin mengirim pesan bahwa Iran ini baru mengeluarkan rudal jarak menengah, belum yang jarak jauh gitu. Bahkan BBC itu mengulas bahwa rudal 2000 km itu sampai Paris, sampai Berlin begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Iran juga dalam posisi survival dan bersedia meladeni sampai kapanpun perang ini. Bahkan Iran itu merilis begitu ya sebuah video drone, kemudian persenjataannya itu justru disimpan di bawah laut gitu, bukan di bunker-bunker biasa, tetapi di bawah laut. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran juga memprovokasi, saya kira dia menulis di rudal itu tulisan terima kasih Pedro Sanchez. Pedro Sanchez ini kan Perdana Menteri Spanyol begitu, yang merupakan anggota NATO. Bahwa situasi seperti ini Amerika itu tidak didukung oleh NATO gitu loh. Jadi yang dilakukan Iran justru berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap eksis begitu, kepemimpinan jalan terus begitu, dan strategi militer berjalan sebagaimana mestinya begitu. Jadi tidak ada yang berubah gitu. Tidak ada yang berubah. Tapi dengan munculnya langkah diplomatik pengusiran pejabat Iran, apakah ini akan berpotensi memunculkan kerjasama keamanan negara-negara Teluk dengan Amerika Serikat? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, jajaran Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah di jalur Gentong pada Senin siang. Langkah ini diambil guna mengurangi kepadatan arus balik dini dan arus wisata yang memadati wilayah Gentong. Situasi di jalur arteri selatan lingkar Gentong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang terpantau padat merayap. Guna mengurangi penumpukan kendaraan dari arah Jawa Tengah dan juga Tasikmalaya menuju Bandung, pihak kepolisian akhirnya menerapkan skema rekayasa lalu lintas satu arah. Skema pengalihan arus dimulai dari titik Simpang 3 Sukamantri Ciawi hingga menembus Jalan Wage di lingkar Gentong. Sementara itu pemirsa, arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dihentikan sementara pada titik tanjakan Gentong Atas. Hal ini dilakukan untuk memberikan prioritas bagi ribuan pemudik yang mulai kembali ke ibu kota. Arus lalu lintas di Kabupaten Garut, Jawa Barat terpantau mengalami kepadatan di beberapa titik, terutama di jalur wisata. Jalur mudik arteri di Garut, Jawa Barat, pemirsa, pada Senin sore mengalami kepadatan menuju arah Bandung. Volume kendaraan keluar dari tempat wisata serta arus balik mulai mendominasi di wilayah Kubang hingga Tutugan Leles. Mobilisasi kendaraan pribadi berasal dari sejumlah tempat wisata. Namun demikian, kepadatan juga dikarenakan pemudik yang kembali ke kota asal lebih cepat. Data dari posko pengamanan Kubang, polisi telah menerapkan 4 kali sistem one way atau satu arah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di beberapa titik yang ada di jalur arteri Taragong, Garut, hingga perbatasan Nagrek.
Di hari ketiga pasca perayaan Idul Fitri 2026, jalur fungsional Japek 2 Selatan siap dilintasi pemudik balik. Dibukanya jalur fungsional Japek 2 Selatan arus balik, kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta maupun menuju Bogor untuk mengantisipasi penumpukan dan kemacetan arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta mulai melintasi di ruas tol fungsional Japek 2 Selatan. Pembukaan jalur fungsional Japek 2 Selatan dimulai pada pukul 9.25 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun pembukaan jalur fungsional ini pemirsa nantinya bersifat situasional tergantung dari peningkatan volume kendaraan maupun kondisi perubahan cuaca untuk menghindari kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek dan tepatnya di pertemuan arus tol Japek dan Cipularang. Ya, lantas bagaimana situasi di titik kepadatan di jalur wisata sekaligus arus balik? Langsung saja pemirsa kita bergabung dengan rekan Agung Prasetyo dan juga Taufik Hidayah. Kita terlebih dahulu ke Taufik Hidayah. Selamat malam Taufik, bagaimana situasi di sekitaran Anda mengabarkan saat ini? Baik, bisa saya kabarkan tempat saya memberi informasi kepada Anda yang ada di rumah atau yang hendak menjalankan atau melakukan arus balik pada malam hari ini diminta untuk waspada karena memang Kabupaten Garut baru saja diguyur hujan deras. Tapi pada malam hari ini arus wisata yang memang baru keluar dari wilayah Cipanas, kemudian dari wilayah Tarogong dan wilayah Pepandayan dan wilayah Pantai Santolo sudah membanjiri simpang 4 Kubang. Mereka mulai pulang dan ada sebagian juga pemudik yang mulai melakukan perjalanan arus balik pada malam hari ini, di mana mereka menghindari puncak arus balik yang akan berlangsung informasinya besok hingga Kamis nanti. Dan bisa Anda lihat di layar kaca, ini merupakan informasi real time atau terkini di simpang 4 Kubang yang mengarah ke arah Nagrek dan wilayah Bandung, di mana jalur ini merupakan jalur arteri yang menjadi simpul kepadatan karena terdapat muara arus, yaitu arus wisata, kemudian arus mudik, dan arus balik ini yang dilakukan oleh warga kota yang memang mulai pulang ke kota asal masing-masing. Dan untuk pada malam hari ini, bagi pengendara roda 2 diminta untuk tidak memaksakan melakukan perjalanan karena jalan arteri Kubang, Leles hingga Kadungora dan menuju Nagrek cukup licin, dan Anda yang sudah terlanjur melangsungkan perjalanan untuk sementara menepi karena memang menunggu jalanan kering. Dan pihak kepolisian juga informasinya telah menerapkan sistem satu arah sebanyak 6 kali di lokasi ini, terutama prioritas yang mengarah ke wilayah Nagrek hingga ke gerbang tol Cileunyi maupun ke Bandung. Demikian. Baik, terima kasih Taufik. Kita bergeser ke Agung Prasetyo yang saat ini berada di Jalan Tol Fungsional Japek 2 Selatan. Selamat malam Agung, silakan. Iya, selamat malam Tiara juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus lalu lintas di ruas tol fungsional Japek 2 Selatan memang pada malam hari ini terjadi kepadatan dan antrian kendaraan yang akan masuk ke ruas tol fungsional karena memang kendaraan dari arah Bandung yang akan menuju ke wilayah Jakarta tepatnya di kilometer 76 ini sedikit melambat karena memang para pemudik ataupun pengendara kebingungan bahwa para pengendara akan menggunakan tol fungsional ataupun menggunakan tetap di tol Cipularang yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Namun memang kalau kami melihat di lokasi di kilometer 76 sebelum di tempat kami mengabarkan terjadi antrian sekitar 2 kilometer lebih yang mana memang ini mayoritas kendaraan yang bergerak akan kembali ke wilayah Jakarta. Dan meskipun demikian memang di ruas tol fungsional Japek 2 Selatan ini petugas dari Jasa Marga dan kepolisian tetap bersiaga dan berjaga di ruas tol fungsional ini untuk memastikan para pengendara
aman dan tidak kebingungan. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa, sebetulnya ruas tol fungsional ini diperuntukkan untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama di kilometer 66, yang mana ini pertemuan arus antara tol Cipularang dengan tol Jakarta Cikampek dari arah Cirebon. Namun dapat kami informasikan kepada pemirsa, dengan tol Japek 2 Selatan ini membentang sekitar 54 km hingga Setu Bekasi, yang mana memang para pengendara yang dari arah Bandung bisa langsung menggunakan tol fungsional tanpa harus bingung memilih jalur tol, yang mana dari ruas tol fungsional ini bisa melanjut yang akan ke wilayah Bogor, Depok ataupun ke arah Jakarta dapat melanjutkan dengan ruas tol Cimanggis Cibitung dengan masuk di gerbang tol Burangkeng. Dan di sepanjang kami memantau di ruas tol fungsional Japek 2 Selatan ini ada sejumlah fasilitas sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh pengelola tol, yang mana memang dari lapangan melihat juga ada PJU dan lampu selang yang untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Selain itu juga memang rambu-rambu peringatan ataupun informasi kendaraan yang menuju ke wilayah Jakarta. Tidak hanya itu, memang untuk di ruas tol Japek 2 Selatan ini juga terdapat ada parking bank, yang mana memang untuk fasilitasnya itu seperti untuk ada BBM modular ataupun toilet portable serta musola ataupun parkir yang dapat menampung sekitar 50 kendaraan. Dan selain itu dapat kami informasikan kepada pemirsa, memang untuk tol fungsional Japek 2 Selatan ini sudah dibuka sejak pukul 9:25 pagi tadi, dan kami mendapatkan informasi untuk pada hari ini untuk Japek 2 Selatan akan ditutup pada pukul 24.00. Jika nantinya terjadi kepadatan ataupun antrian di ruas tol Jakarta Cikampek, di Jakarta Cikampek terjadi kepadatan yang cukup panjang, namun untuk tol fungsional ini akan diberlakukan 24 jam. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Agung Prasetyo, dan juga sebelumnya tadi juga sudah ada Taufik Hidayat dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, volume arus balik di jalur bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin malam ini terpantau padat. Kendaraan pemudik yang didominasi kendaraan roda 2 ini sejak pagi hingga malam terus memadati bypass Pemuda Kota Cirebon, dan juga data dari petugas Dinas Perhubungan sebanyak 37.000 kendaraan pemudik melintas di jalur Pantura. Inilah kepadatan kendaraan arus balik di jalur Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Senin malam, ribuan kendaraan bermotor dari arah Jawa menuju Jakarta terus memadati Bypass Pemuda Kota Cirebon. Selain di persimpangan Pemuda Kota Cirebon, pemirsa, kepadatan juga terjadi di persimpangan Palimanan. Kepadatan kendaraan arus balik di ruas Pantura ini terjadi akibat para pemudik usai berlibur lebaran di kampung halaman yang kemudian memilih kembali ke ibu kota lebih awal. Pesta Kembang Api digelar di Ancol, Jakarta, pemirsa. Lantas seperti apa situasinya? Kami akan hadirkan laporan lengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Ya pemirsa, pada libur Lebaran tahun 2026 ini Taman Impian Jaya Ancol menggelar Pesta Kembang Api. Lantas seperti apa situasi di sana? Kami akan ajak Anda untuk mengetahui secara langsung bersama dengan rekan kami Aurelia Zafira yang sudah ada di Ancol. Selamat malam Aurel, pada pukul berapa nantinya kembang api ini akan dimulai? Ya baik Tiara dan juga pemirsa, benar sekali. Kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol sampai saat ini masih menjadi primadona bagi
dari tahun ke tahun untuk menjadi opsi libur lebaran. Nah, dari H+1 lebaran, tren kunjungan ini terus meroket, yang mana mempertegas bahwa posisi Ancol sebagai destinasi favorit keluarga di ibu kota. Nah, untuk situasi saat ini di Pantai Ancol, khususnya di Pantai Lagun Ancol, Tiara dan juga pemirsa, banyak sekali para wisatawan itu keluarga yang membawa anak dari Jakarta maupun dari luar Jakarta, banyak yang menggelar tikar, kemudian banyak juga anak-anak yang masih berenang di pantainya hingga malam ini. Tentunya ada batasnya. Lalu juga banyak yang bermain layangan di tepi pantai sendiri. Dan untuk tahun ini Ancol menghadirkan warna baru nih dalam perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah sendiri. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, memang destinasi Ancol ini untuk pertama kalinya menggelar pertunjukan kembang api sebagai daya tarik utama bagi wisatawan untuk saat ini. Dan untuk pesta kembang apinya sendiri nanti di Pantai Lagun Ancol nantinya akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di 3 titik di Pantai Lagun Ancol dengan durasi 4 menit non-stop. Dan ini merupakan hari kedua dari pesta kembang api yang digelar di Pantai Lagun Ancol, yang pastinya antusiasme masyarakat lebih meningkat dari hari sebelumnya. Nah, selain pesta kembang api juga pengelola juga melakukan penyesuaian layanan. Selain pesta kembang api juga di sini ada acara pesta panggung, acara musik, yang mana acara musik ini bisa disaksikan mulai tadi habis maghrib, Tiara dan juga pemirsa, sambil mereka menunggu acara utamanya yakni pesta kembang api. Nah, di sini saya ingin coba bertanya sama para pengunjung atau wisatawan. Halo, selamat malam Kakak. Halo Kakak, sama namanya siapa Kak? Dinda. Dari jam berapa di Ancol? Baru datang aku. Iya. Bertiga aja Kak? Itu sama suami. Iya. Dari mana Kak Dinda? Dari Cempaka Putih. Oh, deket ya. Mau apa tujuannya di Ancol malam ini? Mau lihat kembang api. Oh iya? Iya. Nggak sabar ya Kak? Iya. Kenapa memilih libur lebaran di Ancol Kak? Dekat, murah. Anak kecil juga ya? Bawa anak aku 3. Tahu info kembang api dari mana? Instagram. Instagram. Berarti emang udah nungguin banget. Iya. Makasih ya Kak. Iya. Oke, baik. Tiara dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Anda Tiara di studio. Baik, nampaknya seru dan ramai sekali di sana ya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Aurelia Zafira langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 3 wisatawan asal Kalibunder hilang terseret arus pantai Tenda Biru Ujung Genteng dan 2 orang ditemukan tewas. 1 orang masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan wisatawan asal Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi yang tewas terseret arus pantai Tenda Biru, wisata Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. 2 korban, anak dan bapak, berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh nelayan yang akan melaut. Kejadian ini bermula ketika 1 keluarga berlibur ke pantai Ujung Genteng dan bermalam di kawasan hutan. Pada tengah malam, 1 keluarga itu bermain di pantai dan juga ombak menggulung hingga ke tengah. 1 di antara yang sempat menolong pun ini ikut terbawa arus dan 1 korban masih dalam proses pencarian tim gabungan. Jenazah yang tewas akibat kecelakaan laut di pantai Ujung Genteng ini pemirsa saat ini sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan.
Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Serang, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, Banten. Hingga saat ini aparat masih menyelidiki asal-usul korban, sementara tidak ada laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi sesosok mayat menggunakan 2 perahu nelayan. Penemuan mayat ini berawal dari laporan nelayan yang tengah melaut di area Bagan Kerang Hijau. Mereka melihat sesosok tubuh mengapung di tengah laut dan segera melaporkannya kepada pihak petugas Polairut Polresta Serang Kota. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian. Dari hasil pemeriksaan awal, pemirsa, kondisi tubuh korban masih dalam keadaan utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda telah lama berada di dalam air. Korban diduga baru meninggal dalam waktu dekat. Petugas menduga korban merupakan nelayan atau pemancing yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut. Sebuah rumah milik warga di area padat pemukiman warga di Desa Kamal Bangkalan, Jawa Timur hangus terbakar di lalap si jago merah. Insiden kebakaran ini berawal saat para penghuni rumah sedang santai beristirahat di teras rumah dan nyaris terbakar karena kelelahan setelah seharian bersilaturahmi Lebaran. Tanpa mereka sadari, terjadi korsleting arus listrik pada bagian plafon rumah. Mereka baru menyadari setelah melihat api yang mulai membakar sebagian atap rumah. Mereka langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran setempat. Dengan dibantu warga sekitar, petugas damkar akhirnya berhasil menjinakkan api dan melakukan pendinginan di titik kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik rumah menderita kerugian cukup besar karena seisi rumah ludes terbakar tak tersisa. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dan apa kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama dengan Kristanti Yosefa. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.